Masih bersama dengan Kak Nini dari PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Kita masuk ke cerita yang berikutnya, cerita yang ketiga. Nah, Kak Nini kali ini akan membacakan cerita dari Kak Nini ambil dari buku 365 Kisah Akhlak Terbaik. Penulisnya adalah Syekh Mustaf Al-Marzuq. Nah, adik-adik yang ada di rumah, judulnya adalah Bersatu Itu Lebih Kuat. Nah, baik, kita awali aja yuk ceritanya. Ada seorang ayah yang ingin anak-anaknya itu bersatu. Karena ternyata selama ini sang ayah melihat anak-anaknya itu sering sekali bertengkar. Berebut tempat, kemudian saling iri dan dengki dengan pekerjaan yang ditugaskan oleh ayah mereka. Nah, begitulah setiap hari kehidupan anak-anak tersebut. Nah, sang ayah kepingin anak-anaknya ini saling bekerja sama dan juga tidak saling iri, dengki, dan tidak saling bertengkar. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kemudian suatu saat mereka bertiga didudukkan oleh ayah mereka. Kemudian ayah berkata kepada anak-anaknya, "Anak-anak, kali ini ayah punya tebak-tebakan buat kalian." Wah, apa itu ayah? Apa ayah? Coba ayah mau memberi tebak-tebakan apa buat kita? Sebentar, ayah punya sesuatu. Kamu lihat apa ini? Nah, adik-adik yang ada di rumah, ternyata sang ayah membawa yaitu sapu lidi. Adik-adik tahu kan sapu lidi? Iya, kalau bahasa Jawanya tuh sapu korek, sapu lidi ya. Kemudian anak-anaknya merasa heran. Wah, ayah buat apa itu? Tunggulah. Kemudian sang ayah berkata kepada anaknya, "Nah, anak-anakku, ini ada sebuah sapu lidi. Aku ingin kalian mencari cara bagaimana sapu lidi ini bisa kalian patahkan. Nah, yang bisa menemukan caranya, silahkan ke depan. Ayah akan memberikan bonus buat kalian." Adik-adik yang ada di rumah, anak pertama lalu mengambil sapu lidi itu. Ia langsung berusaha untuk mematahkan sapu lidi itu dalam satu ikatan. Tetapi tentu saja tidak berhasil. Tenaganya yang sangat kuat tetap tidak bisa mematahkan sapu lidi yang dalam satu ikatan itu. Begitu juga ketika dilakukan oleh anak yang kedua dan anak yang ketiga. Mereka semuanya gagal, tidak bisa mematahkan sapu lidi itu. Aku tidak bisa. Aku juga tidak bisa, bagaimana ini? Nah, adik-adik yang ada di rumah melihat kegagalan ketiga saudaranya itu, anak yang paling bungsu atau yang paling kecil lalu maju ke depan. Ayahnya mulai curiga. Artinya ayahnya mulai tersenyum sambil melihat kepada anak yang terakhir ini. Wah, sepertinya anakku yang ini akan mempunyai cara lain dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Ternyata betul. Adik-adik yang ada di rumah, kemudian si bungsu tadi segera melepas ikatan dari sapu lidi tadi. Dilepas ikatannya, kemudian dia mematahkan batang lidi itu satu persatu sampai semuanya patah dan habis. Dan dia dapat mematahkan semuanya. Tentu saja ayahnya tersenyum dan kakak-kakaknya memandang dengan heran. Dia berpikir, "Wah, kenapa aku tadi tidak melakukan hal yang seperti itu ya? Adikku cerdik sekali." Iya ya, dia pintar sekali. Kenapa kita jadi bodoh seperti ini? Ayahnya lalu berkata sambil tersenyum kepada anak-anaknya. "Nah, anak-anakku, bagaimana? Kalian mengerti kan dengan apa yang ayah maksudkan dengan membawa sapu lidi ini? Apakah kalian sudah paham?" Kami tidak mengerti ayah. Kenapa ayah memberikan perumpamaan harus mematahkan sapu lidi ini? Memangnya kenapa ayah? Nah, barulah ayah berkata kepada anak-anaknya, "Duduklah anak-anakku. Ayah sering melihat kalian itu sering sekali bertengkar.
berebut, iri dan dengki. Ketika ayah memerintahkan untuk membersihkan halaman, yang satu marah, yang satu merasa lelah, sedangkan yang lainnya merasa pekerjaannya terlalu berat. Nah, anak-anakku, jika pekerjaan itu dilakukan dengan bersama-sama, maka akan selesai. Nah, itulah fungsinya kalian sebagai kakak, sebagai adik harus saling bekerja sama dan bersatu. Tidak boleh bertengkar. Kalau kalian saling iri dan dengki lalu bertengkar dan bermusuhan, maka kalian akan mudah dikalahkan oleh orang lain. Seperti contohnya sapu lidi yang sudah dipatahkan satu persatu oleh adikmu tadi. Itu contohnya. Oh, begitu ayah. Faham. Ya. Kami tahu ayah. Baiklah. Aku minta maaf ya kakak. Aku minta maaf ya adik. Iya, tidak apa-apa. Sepertinya mulai dari sekarang kita tidak boleh saling iri dan dengki dengan segala tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh ayah. Iya betul. Maafkan aku ya adik-adik. Aku sebagai kakak yang pertama selalu hanya memerintahkan saja dan malah saling memusuhi kalian semuanya. Kalau kita bersatu, maka kita akan jadi kuat. Pekerjaan akan jadi ringan. Bukankah begitu, ayah? Betul sekali anakku. Nah, itulah maksud ayah. Kalian harus saling menjaga kebersamaan dan bersatu. Dan tentu saja rumah kita adalah surga kita. Maka kalau rumah kita bersih, kita akan menjadi sehat. Dan kita harus menjaga lingkungan kita. Betul sekali ayah. Baiklah, adik-adik teman-teman, semuanya mari kita saling bersatu supaya kita tidak mudah dikalahkan oleh orang lain. Oh, betul sekali. Ayo sekarang kita berbagi tugas ya. Kita kerjakan bersama-sama. Nah, adik-adik yang ada di rumah, itulah kisah terakhir, cerita terakhir. Bersatu itu ternyata lebih kuat. Nah, pesan Kak Nini, janganlah kalian di sekolah atau dimanapun, di rumah juga saling bertengkar, saling bermusuhan, iri dan dengki dengan saudara atau dengan teman-teman. Nah, itu cerita terakhir dari Kak Nini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tak lupa yang terakhir, Kak Nini juga ingin mengucapkan selamat Milad PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia yang ke-16. Kita akan melakukan silatnas di Yogyakarta insya Allah tanggal 17 dan 18 Februari tahun 2024. Semoga sukses, Indonesia berkisah, Indonesia berkah. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap semangat, sehat, dan selalu ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nini. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi.